Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa waktu yang lalu sempat ramai kembali disiarkan di beberapa media televisi kasus Joko Chandra, atau nama lengkapnya Joko Sugiarto Chandra atau Jo Chan, seorang koruptor, kasus terdakwa kasus Bank Bali yang merugikan negara 940 miliar. Kasus ini sudah sejak lama, dari tahun 1999 sudah dilaporkan ke majelis hakim, tetapi pada tahun 2000 maka Mahkamah Hukum memutuskan bahwa kasus ini adalah kasus perdata, Joko Chandra terbebas dari hukum. Kemudian Kejaksaan Agung mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung pada tahun 2008, dan pada tanggal 11 Juni 2009 maka Mahkamah Agung yang diketuai oleh Joko Sarwoto menerima peninjauan kembali yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan memutuskan bahwa Joko Chandra ini bersalah, dihukum 2 tahun penjara dan denda 15 juta serta uang Joko Chandra yang ada di Bank Bali disita untuk negara. Tanggal 16 Juni 2009 Joko Chandra dipanggil, tetapi ia mangkir sekali, 2 kali mangkir, dan pada tanggal 16 Juni 2009 ditetapkanlah Joko Chandra sebagai buronan. Nah, sampai di sini terus waktu bergulir sehingga di awal Juni 2020 tiba-tiba terdengar kabar Joko Chandra datang ke Jakarta dengan santainya. Bahkan ia sempat membuat KTP elektronik di Kelurahan Grogol, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Luar biasa, seorang buronan yang sangat dicari dari tahun 2009. Di awal Juni 2020 datanglah dia ke Indonesia. Setelah sebelumnya sempat tersiar dia kabur ke Papua Nugini, bahkan sempat mempunyai kewarganegaraan di sana. 2020 awal Juni datang ke Jakarta membuat EKTP, dan KTP tersebut jadi kurang dalam waktu 2 jam. Mendapatkan perlakuan khusus. Dan luar biasanya lagi, setelah seluruh surat-surat diurus, maka Joko Chandra pun berlenggang kembali ke luar negeri dengan santainya. Hebohlah kasus ini. Selidik punya selidik, ternyata ada surat sakti yang dikeluarkan oleh oknum dari kepolisian. Tersebut saja, beliau adalah Brigjen Polisi Prasetyo Utomo. Beliau merupakan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim. Padahal surat jalan yang dikeluarkan seperti ini adalah kewenangan dari Kepala Bareskrim atau Wakil Kepala Bareskrim, bukan Kabiro. Akhirnya karena kesalahan prosedural ini, maka Brigjen Polisi Prasetyo Utomo pun dicopot dari jabatannya oleh Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Idham Aziz. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini sekali lagi pelajaran yang sangat berharga. Lagi-lagi hukum di negeri ini seperti dipermainkan. Adanya oknum-oknum yang mengambil keuntungan sesaat, yang mengambil keuntungan yang sedikit dan mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Padahal kita tarik sejarah ke belakang, pernah terjadi peristiwa di mana seorang wanita dari Bani Makhzumiyah. Wanita ini adalah merupakan bangsawan dari Bani Makhzumiyah, kedapatan mencuri. Ketika tertangkap tangan, orang-orang pun yang menangkap bingung, ini adalah seorang bangsawan. Kalau hukum ditegakkan harus dipotong tangannya, tapi ini adalah bangsawan, nanti bisa rancu, bisa rame. Akhirnya mereka pun mencari siapa orang yang bisa melobi Rasulullah agar membatalkan hukum potong tangan ini. Dan ditunjuklah Usamah bin Zaid. Usamah adalah putra dari Zaid bin Harithah, putra angkat kesayangan Rasulullah. Jadi Zaid bin Harithah ini adalah anak angkat Rasulullah yang sangat disayang oleh Rasulullah. Maka anaknya Zaid bin Harithah, Usamah bin Zaid, diutus
untuk menemui Rasulullah, melobi Rasulullah agar tidak dilakukan hukum potong tangan terhadap wanita dari Bani Makhzumiyah itu. Tapi apa jawab Rasulullah? Sesungguhnya, kata Rasulullah, yang membinasakan kaum-kaum terdahulu sebelum kalian adalah ketika seorang berbuat salah, seorang mencuri dari kalangan orang-orang kaya, dari kalangan orang-orang besar, maka kalian mendiamkannya. Tetapi ketika ada orang yang mencuri, orang yang berbuat salah dari kalangan-kalangan dhaif, dari kalangan orang yang lemah, maka hukum kalian jalankan. Maka kata Rasulullah dalam hadis yang sangat fenomenal, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sadaqat laqata'tu yadaha." Andai kata putriku Fatimah kedapatan mencuri, aku akan potong tangannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tayangan singkat ini bisa membuka mata hati kita semua, bahwa hukum itu tidak pandang bulu, hukum tidak tebang pilih, hukum jangan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Hukum berlaku untuk siapa saja dan wajib kita tegakkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.